Mengejutkan, di tengah prahara perselingkuhan yang dituding model seksi Lisa Mariana atas Ridwan Kamil, bahkan hingga memiliki seorang anak perempuan, Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil yang biasa disapa Ibu Cinta, justru memposting kalimat penuh makna terkait dahsyat dan luar biasanya efek dari sikap memaafkan orang dikala sang suami dituding Lisa Mariana memiliki hubungan spesial dan miliki anak. Dan seperti apa pula aktivitasnya seputar mudik lebaran yang seakan tak terganggu konsentrasinya dengan prahara yang kini muncul terkait suaminya Ridwan Kamil. Seperti apa pula postingan terbaru Lisa Mariana yang seakan merasa sangat yakin bahwa putrinya yang kini berusia 3 tahun merupakan anak biologis dari Ridwan Kamil. Lantas seperti apa pula tanggapan Hotman Paris Hutapea atas kritik netizen atas komentar Hotman Paris terkait pengakuan Lisa Mariana yang menyeret nama Ridwan Kamil? Langkah hukum apa yang seharusnya diambil oleh Ibu Atalia selaku istri sah dalam prahara ini? Dan seperti apa juga ketika Lisa Mariana akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya di depan publik terkait pengakuannya yang memiliki hubungan khusus dan miliki anak dari Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara pengakuan Lisa Mariana yang menuding Ridwan Kamil memiliki hubungan spesial dengan dirinya di masa lalu, bahkan sampai memiliki anak perempuan yang kini menurutnya sudah berusia 3 tahun, masih terus menjadi sorotan publik dan netizen. Di tengah prahara tersebut, netizen dan publik juga menyoroti aktivitas istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratya atau yang biasa disapa Ibu Cinta. Dan dalam unggahan terbarunya di akun sosial media pribadinya, Atalia memposting sebaris kalimat menyentuh, yaitu soal efek dahsyat dari sikap memaafkan orang. Ringankanlah beban orang lain bila ingin Allah meringankan beban kita. Tolonglah orang lain bila ingin Allah menolong kita. Sayangilah orang lain bila ingin Allah menyayangi kita. Dan maafkanlah orang lain bila ingin Allah memaafkan kita. Tulis Atalia Praratya dalam ucapan Idul Fitrinya di sosial media. Tak hanya memposting kalimat menyentuh menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, istri Ridwan Kamil Ibu Cinta juga memposting kegiatannya seputar Idul Fitri, yaitu memantau arus mudik dan arus balik lebaran di daerah Jawa Barat bersama tim yang biasa ia kerja sama selama ini. Dalam video tersebut tampak Ibu Cinta tetap fokus pada kegiatannya dan terlihat tetap tenang, seakan tak ada masalah yang melingkupi hidupnya.
saya baru-baru Kuningan, tidak terjadi loncatan arus lalu lintas yang signifikan. Di sisi lain, Lisa Mariana dalam postingan terbarunya berupa sepotong video memperlihatkan kegiatan anaknya yang tengah bermain dan tampak begitu lincah, sehingga Lisa sendiri kewalahan menjaganya. Alhasil dalam captionnya, Lisa Mariana menuliskan kalimat, "Anakmu aktif sekali, Kang." Hal ini pun dinilai publik dan netizen bahwa Lisa Mariana tampak merasa begitu yakin bahwa putrinya tersebut diduga merupakan benih yang berasal dari Ridwan Kamil. Hati-hati ya. Hei. Terkait pengakuan Lisa Mariana bahwa dirinya sempat didatangi pihak yang mengaku utusan dari pihak Ridwan Kamil dan ditawarkan sejumlah uang senilai sekitar 2,5 miliar rupiah, dengan catatan Lisa Mariana mau tutup mulut dan menganulir pengakuannya dan menyebutnya sebagai hoaks belaka di sosial media ataupun di hadapan para wartawan. Kabar tersebut dibantah oleh pihak kuasa hukum Ridwan Kamil. Muslim Jaya Butar-Butar yang mewakili Ridwan Kamil menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar adanya. Menurutnya, kabar tersebut merupakan upaya pembunuhan karakter atas Ridwan Kamil, sebab tidak ada sama sekali penawaran-penawaran seperti itu dari pihak keluarga Ridwan Kamil dan tidak ada utusan siapapun. Karena itu pihaknya tidak mau menanggapi terlalu jauh terkait kabar yang menurut pihaknya merupakan hoaks dan berita sampah. Ada pemberitaan Lisa Mariana ngaku ditawari 2,5 miliar untuk bersihkan nama RK setelah kasih bukti cat. Ini berita yang tidak benar sama sekali, berita murahan, berita yang sengaja, sekali lagi pembunuhan karakter, karena tidak ada sama sekali penawaran-penawaran seperti ini, karena dari pihak keluarga pun sama sekali tidak ada. Nah, jelas ini adalah pembunuhan karakter. Kenapa? Karena sumbernya juga tidak jelas, siapa yang mengirim ke LM juga tidak jelas. Sekali lagi, kami kuasa hukum menyatakan bahwa berita itu tidak benar, dan berita itu sama sekali bukan dari keluarga, dari Pak Ridwan Kamil. Nah, kita nggak tahu sumbernya dari mana karena memang itu tidak dijelaskan. Jadi kami santai-santai saja dan kami tidak mau menanggapi terlalu jauh berita-berita yang sifatnya hoaks. Capek kita menanggapinya karena ini tentunya kami anggap berita sampah yang tentunya kami singkirkan. Dengan kasus Eka tentunya sampai saat ini kami tetap memberikan kesempatan kepada LM untuk menggunakan sarana hukum untuk membuktikan pengakuannya tersebut. Mengejutkan, ungkapan kata maafkanlah dari Atalia Praratya usai Ridwan Kamil dituding selingkuh dan miliki anak oleh Lisa Mariana. Lantas, benarkah Ridwan Kamil bersedia melakukan tes DNA sesuai tuntutan dari Lisa Mariana? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Geger pengakuan Lisa Mariana bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil di masa lalu hingga memiliki seorang anak masih terus menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen. Hal teranyar adalah munculnya postingan Ayu Aulia di akun sosial media pribadinya terkait video call diduga suara Ayu Aulia dengan seseorang yang suaranya mirip dengan suara Ridwan Kamil. Tak hanya itu, Ayu Aulia juga menulis di halaman sosial media pribadinya agar Lisa Mariana fokus ke tes DNA sebagai berikut. Mending fokus DNA untuk keadilan anak kamu, LM. Percuma ngomong A sampai Z terlalu bertele-tele dan kemana-mana. Kamu mau hak kamu kan? Ya siap untuk tes DNA. Udah itu aja. Kasian juga Pak RK dan Ibu Cinta punya keluarga. Jadi mending fokus ke pokok masalah awal yang kamu mau. Sekian dan terima kasih dari aku. Intinya mah Akang siap tes DNA berdasarkan hukum. Oke. Bukan prosedur emosi, prosedur hukum ada Betul. urutannya. 1000% LM menantang, justru saya menantang dan Bapak sendiri menantang. Jika berani silakan tes DNA. Bukan Lisa yang menantang, tapi saya menantang. Dan dari pihak Bapak sendiri menantang. Jika berani tes DNA. Kalau cuma ngomong-ngomong doang mah bisa semua orang, silakan tes aja langsung. Tak hanya itu, Hotman Paris pun mengkritisi para netizen yang melarang dirinya untuk bicara secara general menanggapi kasus yang mirip perselingkuhan yang dituduhkan Lisa Mariana atas Ridwan Kamil karena menilai hal itu adalah masalah pribadi. Menurut Hotman Paris, perkara seperti itu harus dibahas karena itu merupakan masalah sosial yang marak terjadi di masyarakat, tak hanya di kota besar tapi juga di kampung-kampung. Apalagi yang dibahas Hotman adalah dari segi aspek hukum, baik terhadap pelaku perselingkuhan maupun korban perselingkuhan seperti istri sah ataupun anak sah. Halo masyarakat Indonesia, setiap Hotman membuat konten tentang kehamilan, tentang perselingkuhan, selalu sebagian menghujat, katanya itu tidak boleh dibicarakan. Anda itu tidak hidup dalam dunia realita. Anda itu sebagian munafik. Apakah Anda tidak sadar di sekitar Anda itu terjadi di mana-mana? Kamu tahu sekian ribu kamar apartemen di Jakarta ini ditinggali oleh pacar-pacar simpanan. Kamu tahu nggak itu? Ya, atau kau memang tinggal di daerah kumuh sehingga kau tidak tahu? Ya, kamu tahu nggak begitu banyak tempat kosan yang juga ditinggali oleh pasangan kumpul kebo. Jadi itu adalah realita hidup. Makanya ada yang hamil, ada yang seperti belakangan ini sama suami orang, anaknya sudah 3 tahun. Ya, itu kenyataan di mana-mana. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi di Indonesia adalah negara tertinggi nomor 2 sebagai negara sugar daddy. Jadi kalau Anda mengatakan itu tidak boleh dibahas, berarti Anda adalah manusia nyinyir yang memang mungkin tidak mampu melaksanakan itu dan tidak hidup dalam dunia realita dan agak munafik. Ya, biar Anda tahu ribuan apartemen ditinggali oleh cewek-cewek simpanan. Lu bisa atasi dengan itu. Ya, jadi itu adalah masalah sosial yang harus dibahas. Makanya saya sering membahas tentang mengecek dia punya DNA. Itu kan perlu aspek hukumnya, perlu pendidikan. Bagaimana cewek itu bisa menuntut haknya? Apakah dia berhak menggugat perdata? Apakah berhak lapor polisi? Apakah dia berhak menuntut DNA? Itu sesuatu pendidikan yang harus dikasih ke masyarakat. Nggak kayak kamu hanya otaknya cuma nyinyir, tapi pengetahuan tidak ada dan iri. Ingat, orang nyinyir itu nggak pernah kaya, tahu? Mengejutkan, Ridwan Kamil bersedia melakukan tes DNA sesuai tantangan Lisa Mariana, tapi dengan syarat tertentu.
Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum Sunan Kalijaga atas prahara tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Praktisi hukum Sunan Kalijaga yang mengaku mengenal kedua belah pihak yang kini berprahara, baik Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil, mendukung penyelesaian terbaik terkait prahara kedua belah pihak tanpa harus ditempuh melalui jalur hukum, cukup dengan solusi kekeluargaan. Yang Sunan takutkan kalau menempuh jalur hukum adalah jika nantinya dimunculkan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang malah nantinya bisa mencoreng nama baik kedua belah pihak juga. Sebab menurut Sunan, yang diperjuangkan Lisa Mariana adalah ingin status anaknya jelas, bukan lagi sisi urusan asmaranya. Sementara itu, praktisi hukum Farhad Abbas lebih condong menantang Ridwan Kamil untuk melakukan sumpah pocong ketimbang mendesaknya melakukan tes DNA. Pasalnya, sumpah pocong lebih cepat meyakinkan bagi masyarakat Jawa Barat dan lebih cepat pula memulihkan nama baik Ridwan Kamil jika benar ia tidak melakukan seperti yang dituduhkan model seksi Lisa Mariana. Ya, sampai detik ini saya tetap berharap urusan ini bisa selesai baik-baik tanpa harus para pihak mengambil menempuh jalur hukum. Ya, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh mantan presiden kita, Bapak Joko Widodo, kalau bisa segala sesuatu dimusyawarahkan, dibicarakan di atas meja makan bersama duduk, kenapa harus di meja hijau kita ribut-ribut gitu. Akan siap tes DNA berdasarkan hukum. Oke. Bukan prosedur emosi, prosedur hukum ada aturannya. Ya. Intinya akan siap tes DNA berdasarkan hukum. Oke. Bukan prosedur emosi, prosedur hukum ada aturannya. Ya, jadi itu sekilas saya dengar memang betul suaranya Pak RK ya. Jadi memang ada komunikasi gitu ya antara AA dengan Pak RK terkait dengan urusan ini gitu ya. Kalau saya pribadi, saya mendukung penyelesaian yang terbaik untuk kedua belah pihak. Mungkin dari kacamata hukum Pak RK seperti apa dan dari kacamata Lisa juga seperti apa. Artinya saya sebagai orang yang mengenal mereka, ya saya kepingin semuanya cepat selesai dengan baik. Nggak ada, Lisa sih tidak menyampaikan bahwa begini begitu ya. Cuma dia hanya ingin anaknya lagi-lagi yang dia katakan ini saya memperjuangkan hak anak saya, gitu loh. Bukan untuk pribadinya Lisa ya, karena mungkin dia juga sudah tanya-tanya sama orang posisi kedudukannya itu. Ya untuk banyak menuntut mungkin secara hukum juga tidak bisa kan begitu. Tapi yang dia ingin perjuangkan dan saya lihat itu dia keras sekali untuk memperjuangkan hak-hak daripada anaknya yang katanya yang sampai saat ini yang diduga hasil dari buah cinta Lisa dengan Pak RK. Saya nyatakan kenapa masih diduga karena kan belum ada legalitasnya sama sekali dan yang satu bilang iya, yang satu bilang bukan, lalu yang satu masih ngotot begini, ngotot begitu. Maka itu tadi saya bilang harusnya persoalan ini tidak perlu sampai terblow up di media. Setiap agama selalu memesan kepada orang agar menjaga ketika ada jabatan, menjaga jauh dari tahta, dijaga harta, Toyota dan wanita ya. Nah ini yang tidak bisa dijaga. Peyem katanya, peyem di Bandung. Nah, kalau ini nanti bisa dibuktikan di tes DNA tuh tidak akan pernah terjadi kalau itu salah satu pihak tidak mau. Gitu. Nah, yang paling menarik itu kalau sumpah pocong. Kalau misal RK mau sumpah pocong itu lebih menarik. Dan saya yakin begitu dia sudah sumpah pocong, tidak terjadi lagi, langsung masyarakat akan percaya sama dia 100%. Sekarang berani nggak RK sumpah pocong? Bahwa tidak pernah ML dengan si LM, ya kan? RK harus sumpah pocong supaya masyarakat Sunda tahu bahwa dia itu tidak berbohong.
Kalau sudah dia sumpah pocong, masalah berbohong nomor 2. Yang penting orang tahu ya bro. Masalah dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong ya itu urusan dia dengan Tuhan. Lebih bagus malu setengah mati daripada nggak mau malu dari mati kan? Betul nggak? Gara-gara sumpah pocong. Sumpah pocong kan resikonya mati. Saya pastikan Ridwan Kamil nggak berani. Nggak akan berani dia tes DNA. Alasannya apa bang? Alasan dia pernah ketemu 1 kali. Oh. Sedangkan orang mandi di sungai aja bisa hamil. Dalam film dongeng ya. Perempuan itu akan membuktikan dia bertemu 1 kali itu bisa jadi 4 hari pertemuannya gitu. Pertemanan, bukan pertamanan ya. Pertanaman. Nah, ya, bukan pertemuan sukses. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.